Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan terjadi pertempuran sengit antara para prajurit Pajang yang menyamar sebagai penjaga penginapan dengan penghuni padepokan Watu Kambang yang hendak merampok para saudagar yang bermalam di penginapan itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Wijang tertawa, namun perempuan muda yang menjual nasi megono itu memang menarik perhatian. Bukan karena kecantikannya, tetapi keasikannya berbicara dengan orang yang baru turun dari padepokan Watu Kambang yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan. Desis perempuan penjual nasi tumpang itu. Nasimu nanti tumpah, kenapa kalian tidak membeli nasi megono saja? Jika kalian memang tertarik pada perempuan itu. Tidak sih, sahut Wijang. Sementara itu dua orang lagi telah duduk pula di depan penjual nasi megono yang cantik itu. Dua orang laki-laki yang agaknya juga baru saja datang. Mereka nampaknya tidak sempat makan pagi dari rumahnya. Tapi kehadiran kedua orang laki-laki itu tidak lagi memberi kesempatan perempuan itu berbicara bersungguh-sungguh dengan orang yang baru turun dari padepokan Ki Gede Lenglengan itu. Beberapa saat kemudian, maka laki-laki yang baru turun dari padepokan itu pun telah bangkit berdiri. Wijang dan Paksi melihat bahwa orang itu tidak membayar nasi yang dimakannya. Karena pada itu maka Wijang dan Paksi telah selesai makan. Setelah membayar harga nasi tumpang yang mereka makan, maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Ada beberapa kemungkinan, desis Wijang. Laki-laki itu adalah saudaranya, mungkin suaminya atau bakal suaminya. Mungkin pula mereka mempunyai hubungan gelap. Tapi menarik untuk mengetahui di mana perempuan itu tinggal. Ternyata kita salah mengambil langkah. Kita tidak makan nasi megono saja, sehingga kita sempat berbincang-bincang dengan perempuan cantik itu. Sekarang kita tidak dapat melakukannya. Penjual nasi tumpang itu akan dapat menjadi marah jika ia melihat kita membeli nasi megono. Nanti jika nasinya habis, kita lihat kemana perempuan itu pergi. Keduanya pun kemudian berusaha untuk dapat mengamati orang yang baru turun dari padepokan Watu Kambang itu. Ternyata orang itu memang berjalan hilir mudik di dekat penginapan yang telah dibuka kembali. Bahkan kemudian orang itu pun duduk dekat penjual dawet yang sedang berhenti di dekat dinding halaman penginapan yang rendah itu. Wijang dan Paksi masih saja memperhatikannya. Ternyata orang itu membeli semangkok dawet cendol. Namun orang itu telah memberikan uang pula pada penjual dawet itu. Beberapa saat orang itu duduk termangu-mangu. Sementara itu matahari pun telah memanjat langit. Semakin lama menjadi semakin tinggi. Wijang menggamit Paksi ketika ia melihat perempuan cantik penjual nasi megono itu berjalan sambil menggendong sisa dagangannya melintasi jalan depan halaman penginapan. Begitu perempuan itu lewat, maka laki-laki yang mereka awasi itu pun bangkit berdiri. Perempuan itu berhenti sejenak. Mereka berbicara beberapa patah kata, baru kemudian perempuan itu pergi. Nah, berkata Wijang, siapakah yang akan kita awasi sekarang? Perempuan itu atau laki-laki yang masih berdiri di depan penginapan itu? Biarlah perempuan itu berlalu, kita tetap di sini. Wijang pun mengangguk-angguk. Sebenarnya lah Wijang dan Paksi pun duduk agak jauh dari laki-laki itu. Mereka berdua duduk di antara beberapa orang yang sedang beristirahat pula di pinggir jalan. Ternyata laki-laki itu memang sedang mengawasi penginapan. Agaknya ia ingin tahu kekuatan yang melindungi orang-orang yang sedang menginap. Sementara itu di serambi penginapan, 3 orang upahan duduk berjaga-jaga di amben panjang.
sedangkan dua orang yang lain sedang sibuk membersihkan halaman. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka orang itu pun telah bangkit berdiri dan melangkah pergi. Wijang dan Paksi telah bersiap-siap untuk mengikutinya. Namun ternyata orang itu pergi ke pintu gerbang pasar dan masuk ke dalamnya. "Apakah kita akan masuk ke pasar pula?" bertanya Paksi. "Apa salahnya?" jawab Wijang. Paksi pun mengangguk-angguk, tetapi sebelum mereka pergi ke pintu gerbang, orang itu sudah keluar dari gerbang pasar, justru tidak sendiri. "Orang itu berdua sekarang," desis Paksi. Wijang termangu-mangu sejenak. Dengan dahi yang berkerut diamatinya kedua orang itu, yang justru telah pergi ke penginapan. "Apa yang akan mereka lakukan?" desis Paksi. "Mereka tentu akan menginap di penginapan itu pula. Tapi kita dapat memperhitungkan apa yang akan mereka lakukan." Paksi mengangguk-angguk. Beberapa saat lamanya keduanya menunggu. Mereka melihat kedua orang itu berbicara dengan orang yang berjaga-jaga di penginapan. "Mereka agaknya memang akan menginap," berkata Wijang. Ketika kedua orang itu masuk ke dalam penginapan untuk menemui pemiliknya, maka Wijang telah mendekati dinding dan memberi syarat kepada para penjaga di serambi penginapan itu. Seorang di antara para penjaga itu telah memberitahu kepada kedua orang yang sedang membersihkan halaman agar seorang di antara mereka pergi menemui Wijang. Dengan cepat Wijang pun memberikan pesan-pesannya tentang kedua. "Kembalilah ke kerjamu, kau tahu apa yang harus kau lakukan malam nanti. Kalian harus bersiaga sepenuhnya. Aku akan berada di sekitar tempat ini, tapi aku tidak akan menginap di penginapan itu." Orang itu mengangguk. Ia pun segera kembali masuk ke halaman penginapan untuk meneruskan pekerjaannya. Benarnya lah kedua orang itu memang menyatakan untuk menginap di penginapan. Untunglah bagi mereka bahwa mereka masih mendapatkan tempat. Meskipun di sebuah amben yang nampaknya susulan yang dapat mereka pergunakan untuk berdua. "Barang-barangku masih ada di pasar," berkata orang yang nampaknya telah dihubungi oleh laki-laki yang turun dari padepokannya itu. "Nanti setelah pasar menjadi sepi, akan aku bawa kemari. Namun nampaknya sebagian besar daganganku telah laku." "Apa yang Kisanak bawa ke pasar?" "Kain lurik, stagen, dan selendang." Pemilik penginapan itu mengangguk-angguk. Sementara laki-laki yang akan menginap itu berkata selanjutnya, "Orang-orang di seberang sungai banyak yang mengambil bahan-bahanku. Mereka tentu akan dijual lagi. Harga yang aku pasang juga terhitung murah. Syukurlah jika dagangan yang Kisanak bawa dapat habis semuanya." Kedua orang itu pun kemudian telah minta diri untuk pergi ke pasar. Mereka masih akan menunggui barang-barang mereka yang tersisa sampai saatnya pasar menjadi sepi. Wijang dan Paksi tidak mengikutinya lebih lama lagi. Mereka sudah mendapat kesimpulan apa yang kira-kira akan mereka lakukan. "Cara ini lebih baik daripada kita mengepung dan menghancurkan padepokan Watu Kambang itu," Paksi berkata. Wijang kemudian, "Maksudmu?" "Dengan cara ini kita dapat menghancurkan mereka sedikit demi sedikit di luar padepokan, sehingga tidak akan terjadi salah langkah atas anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang. Yang akan datang kemari tentu orang-orang yang sudah ditentukan. Mereka tentu sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan perampokan pada sasaran-sasaran yang terhitung berat." Paksi mengangguk-angguk. Jika hari ini para prajurit dapat membunuh dan menangkap sebagian dari para perampok itu, maka jumlah mereka sudah dikurangi. Dendam mereka akan membawa sebagian dari mereka datang lagi. Semakin lama penghuni padepokan itu akan menjadi semakin sedikit. Paksi mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian bertanya, "Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Kita akan menunggu malam di sini. Kita dapat melihat-lihat lingkungan ini, tapi jangan ke arah sekat dari padepokan itu, karena hal itu akan dapat menimbulkan kecurigaan jika terlihat oleh orang-orang mereka yang ternyata banyak berkeliaran di sini. Kita pergi ke sungai." "Ke sungai?" "Ya."
Kau akan berendam. Antara lain. Kenapa antara lain? Paksi tersenyum katanya. Selain berendam, aku mempunyai keperluan lain. Wijang tidak bertanya lagi, ia justru berpaling memandang ke kejauhan sambil berdesis. Ada-ada saja kau Paksi. Paksi tersenyum, tapi ia pun terdiam. Keduanya kemudian telah turun ke sungai. Mereka berdua memang mandi. Sambil mencuci pakaian mereka, kemudian dijemurnya di atas batu yang besar agar cepat menjadi kering. Mereka sengaja melakukan apa saja untuk melupakan waktu yang terasa berjalan sangat lamban. Sementara itu para prajurit yang berada di penginapan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Seorang di antara mereka mencoba untuk meyakinkan apakah kedua orang yang menginap di penginapan itu, bagaimana dipesankan oleh Wijang dan Paksi, termasuk orang-orang yang berbahaya. Ketika pasar menjadi sepi, maka kedua orang itu telah kembali ke penginapan. Seorang di antara mereka hanya membawa beberapa lembar kain yang dibungkus dengan kain pula. Kepada orang-orang yang sudah berada di penginapan, orang itu selalu berkata, "Daganganku laris hari ini, semuanya habis terjual, tinggal beberapa lembar ini." "Syukurlah," jawab seorang pedagang yang lain, katanya pula, "Aku juga berdagang kain. Kainku termasuk laku di pasar ini, tapi aku masih harus membawa pulang 2 bungkus kain dan selendang." "Kisanak memberikan harga terlalu mahal barangkali," jawab orang yang ditemui oleh pengikut Ki Gede Lenglengan itu. "Tidak, harga kainku wajar. Mungkin harga kain yang Kisanak pasang terlalu murah. Mungkin Kisanak asal tidak rugi saja." Pedagang itu mengangguk-angguk. Di sore hari, penginapan itu menjadi semakin ramai. Di antara mereka yang menginap adalah Ki Resotomo, meskipun Ki Resotomo tidak bertugas di Manjung atau di Munggi, tetapi ia selalu mengamati tugas prajurit-prajuritnya. Hari itu, di hari pasaran, Ki Resotomo memerlukan datang untuk menginap di penginapan itu. Dari seorang prajurit, Ki Resotomo segera mendapat laporan bahwa ada 2 orang yang mencurigakan menginap di penginapan itu. Menurut Pangeran Benowo, keduanya harus diawasi, bahkan mungkin malam nanti kawan-kawan mereka akan datang. Untunglah bahwa hari ini aku datang kemari. Ki Resotomo pun segera memerintahkan seorang pengawalnya untuk menghubungi para prajurit yang berada di hutan tidak terlalu jauh dari Manjung. Mereka harus bersiaga dan bahkan mendekati penginapan ini. Jika mereka diperlukan, mereka sudah siap untuk melibatkan diri, tapi harus tetap dalam penyamaran, jangan ada tanda-tanda keprajuritan. Bagaimana dengan kawan-kawan kita di Munggi? Kita tidak usah menghubungi, biarlah mereka menjaga penginapan di Munggi. Mungkin saja para perampok justru datang ke sana, bukan ke Manjung. Pengawal itu mengangguk-angguk. Dengan hati-hati, pengawal itu pergi menemui beberapa orang prajurit yang berkemah di pinggir hutan yang terlindung. Pengawal itu telah menyampaikan perintah Ki Tumenggung Yudotomo yang dikenal di penginapan bernama Ki Resotomo. "Baiklah," jawab seorang lurah prajurit yang bertugas memimpin kawan-kawannya. "Jangan mengenakan ciri-ciri keprajuritan." Lurah prajurit itu mengangguk. Di sore hari, Wijang dan Paksi masih berkeliaran agak jauh di sekitar penginapan. Tiba-tiba saja mereka melihat perempuan cantik yang berjualan nasi megono itu telah menggelar dagangannya tidak jauh dari penginapan. 3 orang telah duduk di atas tikar yang dibentangkan di dekat rigol halaman, yang pagarnya agak lebih rendah dari dinding halaman kebanyakan. "Kita juga membeli nasi megono." Keduanya pun kemudian telah duduk di tikar yang telah dibentangkan pula. Ketiga orang yang membeli terdahulu sudah bangkit berdiri dan meninggalkan penjual nasi yang cantik itu. Wijang dan Paksi mendapat kesempatan untuk berbicara leluasa dengan perempuan itu. "Sudah lama Mbok Ayu berjualan nasi megono?" bertanya Wijang. "Sudah," jawab perempuan itu. "Sejak berapa tahun yang lalu?" 3 tahun, jawab perempuan itu. "Suami Mbok Ayu tidak keberatan Mbok Ayu berjualan di sini? Bukankah biasanya sampai larut malam?"
Aku belum bersuami, tapi seandainya sudah, kenapa keberatan? Bukankah aku tidak berbuat apa-apa selain menjual nasi megono? Maksudku, apakah Mbok Ayu selalu dijemput atau pulang sendiri malam-malam? Ah, pertanyaanmu aneh-aneh saja, Kisana. Begini, Bu Ayu. Wijang tersenyum-senyum. Jika tidak ada yang mengantarkan Bu Ayu pulang, biarlah aku saja yang mengantarkannya. Barangkali membantu membawa bakul dan perlengkapan lainnya, atau apa saja. Ah, kok ini ada-ada saja, Kisana. Paksi pun kemudian menyaut, pokoknya kami ingin mengantarkan Bu Ayu pulang. Perempuan itu tertawa tertahan katanya. Sudah kalian tambah lagi atau tidak? Tentu Bu Ayu, jawab Wijang. Biasanya kami tidak terlalu banyak makan, tetapi nasi megono Bu Ayu membuat kami merasa kelaparan. Perempuan itu tertawa pula. Namun tiba-tiba seseorang berdiri di sebelah perempuan yang berjualan nasi megono itu sambil bertolak pinggang. Apa yang kalian lakukan di sini, Wijang dan Paksi termangu-mangu. Orang itu adalah orang yang diketahuinya keluar dari sekat padepokan Watu Kambang. Kami membeli nasi megono, jawab Wijang. Bohong, kalian ganggu istriku. Jika aku mengganggunya, ia tentu akan berteriak minta tolong. Bukankah tempat ini bukan tempat yang sepi? Orang-orang yang berada di penginapan itu akan berlari-lari keluar. Kau ganggu istriku dengan cara yang lain, tertawa-tawa dan kalian bahkan telah merayunya. Bertanyalah kepada istrimu, apakah benar dia istrimu? Kau tidak percaya bahwa perempuan ini adalah istriku? Percaya, tentu percaya, tetapi kami tidak mengganggunya. Keduanya tidak mengganggu aku, Kakang, berkata perempuan itu. Mereka hanya membeli nasi seperti yang lain. Tapi anak muda ini tertawa-tawa dengan gayanya yang mencurigakan. Nampaknya sudah menjadi kebiasaan mereka, Kakang. Tapi yang mereka tanyakan adalah ramuan nasi megono ini. Itu cara mereka untuk dapat berbincang-bincang panjang dengan kau. Sudahlah, Kakang, jangan marah-marah saja, duduklah. Laki-laki itu pun kemudian duduk di sebelah perempuan penjual nasi megono itu. Namun orang itu masih menggeram. Jika kalian ganggu calon istriku, maka aku bunuh kalian berdua. Jangan terlalu garang, aku tidak akan mengganggu siapa-siapa di sini. Pergilah, geram orang itu. Kok aneh di sana? Kenapa kau tidak marah kepada orang-orang lain yang membeli nasi di sini? Sikap orang lain tidak seperti sikapmu. Cepat selesaikan dan pergilah. Namun tiba-tiba saja Paksi bertanya, jadi perempuan ini calon istrimu, belum istrimu? Apa bedanya, Aku tampar mulutmu. Paksi menarik napas panjang. Ia sadar bahwa untuk kepentingan yang lebih besar, ia harus menahan diri. Sementara itu langit pun menjadi gelap. Di regol halaman penginapan telah dipasang oncor, sedangkan dari pintu penginapan yang terbuka, nampak sinar lampu minyak memancar keluar. Beberapa orang masih nampak hilir mudik di halaman, yang lain duduk-duduk di lincak panjang. Di serambi, di bagian dalam regol halaman, dua orang upahan berdiri mengawasi keadaan. Namun keduanya sudah melihat Paksi dan Wijang berkeliaran di luar regol halaman penginapan itu. Setelah membayar harga nasi megono yang mereka makan, maka Paksi dan Wijang bangkit berdiri dan meninggalkan perempuan cantik penjual nasi itu. Kita belum sempat bertanya di mana perempuan itu tinggal, desis Wijang. Laki-laki itu tentu curiga bahwa pembicaraan kita akan mengarah ke sana. Ia bukan semata-mata cemburu, perempuan itu mungkin bukan calon istrinya. Tapi laki-laki itu tentu lebih condong untuk melindungi rahasia padepokannya. Ya, Wijang mengangguk-angguk. Perempuan itu sebenarnya akan dapat menjadi rambatan untuk mendapat keterangan tentang padepokan itu. Keduanya pun terdiam, namun keduanya bahkan menjauhi regol penginapan. Mereka tidak ingin pemilik penginapan itu melihat mereka berdua berkeliaran, namun tidak masuk ke dalam penginapan itu. Dalam pada itu, ketika malam menjadi semakin dalam, keadaan di sekitar penginapan itu menjadi sepi. Para penjual nasi dan makanan serta minuman sudah tidak ada lagi.
Yang nampak hilir mudik di halaman adalah 2 orang upahan yang menjaga regol dan 2 orang lainnya menjaga pintu yang masih sedikit terbuka. Sementara itu, pemilik penginapan pun seperti biasanya melihat-lihat keadaan di sekitar penginapannya. Kepada 2 orang yang menyertainya, pemilik penginapan itu berkata, "Nampaknya tidak ada apa-apa. Agaknya memang tenang-tenang saja. Tetapi seorang kawanku sedang mengamati 2 orang yang agaknya menarik perhatian. Keduanya menginap. Ya, nanti kawanku itu akan memberikan laporan apabila ia sudah mendapat kesimpulan." Pemilik penginapan itu mengangguk-angguk bersama kedua orang yang menyertainya. Melihat-lihat keadaan penginapannya, pemilik penginapan itu memasuki ruang penginapan. Nampaknya memang tenang-tenang saja, apalagi ruang penginapan bagi perempuan dan kanak-kanak. Tidak ada tanda-tanda apapun yang dapat menimbulkan kecurigaan. Namun ketika pemilik penginapan itu keluar, maka salah seorang yang berjaga-jaga di pintu penginapan itu menemuinya dan berbisik, "Ada yang mencurigakan, sebaiknya kita bersiap-siap. Kau yakin di mana kawan-kawan kalian? Selain yang bertugas, mereka sedang beristirahat. Beritahu mereka agar mereka bersiap-siap. Jika terjadi sesuatu malam nanti, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa." Di dalam penginapan, Kirstotomo dan 2 orang pengawalnya sudah berbaring di amben yang besar bersama-sama dengan 3 orang lain. Namun agaknya ketiganya terlalu letih sehingga ketiganya sudah tidur dengan nyenyak. Di sudut seorang saudagar yang kaya masih duduk bersila. Sambil menyilangkan tangan di dadanya, seorang pengawalnya duduk di sebelahnya, sedang seorang yang lain telah tidur mendengkur. "Pemalas," desis pengawalnya yang masih belum tidur. "Biarkan saja," berkata saudagar itu. "Nanti bahkan dapat bergantian dengan kau setelah lewat tengah malam." Pengawalnya mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab. Di sisi lain, 2 orang masih duduk bersandar dinding. Mereka bahkan masih berbincang-bincang dengan asiknya, agaknya keduanya masih belum mengantuk. Sedangkan di sudut, 2 orang yang selalu berada dalam pengawasan para petugas di penginapan itu, meskipun sudah berbaring, tetapi ternyata mereka masih belum tidur pula. Malam pun semakin lama menjadi semakin larut. Wijang dan Paksi ternyata berada di halaman samping rumah sebelah. Mereka berusaha melepaskan diri dari penglihatan siapapun juga. Di halaman yang gelap itu, mereka duduk terkantuk-kantuk. Nyamuk kebun yang besar-besar merubungi tubuh mereka. Gigitannya terasa sangat gatal di kulitnya. Ketika di banjar pedukuhan Manjung terdengar suara kentongan dalam irama Doromuluk, maka orang yang sempat dilihat Wijang dan Paksi keluar dari sekat padepokan. Watu Kambang itu pun keluar dari ruang penginapan. Seorang di antara kedua orang yang berjaga-jaga di luar pintu itu pun bertanya, "Kemana Kisana? Aku akan ke Pakiwan." Penjaga itu tidak bertanya lebih jauh, namun penjaga yang seorang lagi telah pergi menemui para penjaga di pintu regol sambil berkata, "Berhati-hatilah, selarak regol rapat-rapat. Nampaknya mereka manfaatkan suara kentongan di banjar. Bagaimana dengan kawan-kawan kita yang lain? Aku akan persiapkan mereka." Penjaga itu pun kemudian telah pergi ke belakang bangsa penginapan itu. Orang itu masuki sebuah barak kecil yang mereka pergunakan sebagai tempat tinggal. Dengan isyarat, maka penjaga itu telah memberitahukan kepada kawan-kawannya agar mereka bersiap-siap. Orang yang pergi ke Pakiwan itu ternyata tidak segera kembali. Setelah kawannya kembali dari barak kawan-kawannya, maka penjaga yang lain telah menyusul orang yang pergi ke Pakiwan itu. Namun ternyata orang itu tidak berada di Pakiwan. Dengan cepat penjaga itu kembali untuk memberitahukan kepada kawannya bahwa agaknya permainan sudah hampir dimulai. Demikianlah maka para penjaga itu pun segera keluar dari barak kecil mereka. Tanpa mendapat perintah dari pemilik penginapan,
Mereka sudah menempatkan diri mereka masing-masing. Setelah beberapa hari mereka berada di penginapan itu, maka para prajurit itu pun benar-benar telah mengenal tempat itu dengan baik. Mereka sudah tahu pasti di mana mereka harus berjaga-jaga untuk menghadapi. Selain mereka yang berada di dalam halaman penginapan, maka 2 orang di antara mereka telah menyusup keluar untuk mengamati keadaan di luar penginapan. Benarnya lah bahwa sekelompok orang sedang merayap mendekati penginapan. Mereka tidak lagi mempergunakan isyarat apapun. Mereka manfaatkan suara kentongan di banjar tepat di tengah malam sebagai aba-aba untuk mulai merayap mendekati penginapan. Wijang dan Paksi yang berada di halaman sebelah pun segera menyadari kesiagaan para prajurit. Seorang di antara para prajurit itu telah memberikan isyarat dengan melemparkan batu kerikil. Karena Wijang telah memberikan pesan kepada mereka bahwa ia dan Paksi akan berada di halaman sebelah. Halaman penginapan itu nampaknya sepi-sepi saja. Tetapi sebenarnya lah bahwa para prajurit telah menjadi orang-orang upahan itu di penginapan telah berjaga sepenuhnya. Tiba-tiba saja sepi malam itu telah terkoyak. Ketika terdengar suara burung hantu, suaranya terdengar jauh, ngelangut dihanyutkan oleh angin malam yang dingin. Suara burung hantu itu memang mengejutkan. Bahkan orang-orang yang sedang merayap mendekati dinding penginapan itu pun terkejut. Mereka telah sepakat tidak akan terdengar isyarat apapun selain suara kentongan yang tentu akan berbunyi di banjar pada saat malam mencapai puncaknya. Siapakah yang membunyikan isyarat? Bertanya seorang yang bertubuh raksasa yang memimpin sekelompok orang dari padepokan. Entahlah, jawab seorang perempuan. Tentu bukan orang-orang kita. Setan alas, geram orang bertubuh raksasa itu. Tentu orang-orang upahan yang bertugas mengawasi lingkungan ini. Apa peduli kita, jumlah mereka hanya sedikit, jawab perempuan itu. Kau yakin? Aku yakin. Jika demikian kita harus dengan cepat memasuki halaman penginapan itu. Kita bunuh setiap orang-orang upahan yang sedia bekerja pada pemilik penginapan itu. Orang-orang yang menginap tentu akan ikut bertempur. Mereka tidak banyak berarti. Demikianlah maka pemimpin dari para pengikut Ki Gede Lenglengan itu pun telah memberikan perintah dengan isyarat. Suitang yang nyaring terdengar menggetarkan udara di sekitar penginapan itu sambung menyambung. Dalam pada itu pemilik penginapan pun telah keluar dari rumahnya pula. Seorang dari para prajurit yang menjadi orang upahan di rumah itu telah menghubunginya dan memperingatkannya bahwa bahaya akan dapat mendatangi penginapan itu. Kita akan bersiap, berkata pemilik penginapan itu. Apakah kalian sudah bersiap? Kawan-kawan sudah berada di tempat mereka masing-masing. Di mana? Di halaman. Berapa orang? Bukankah jumlah kami ada 15? Semuanya sudah bersiap? Sudah. Pemilik penginapan itu sempat ragu-ragu sejenak. Orang-orang yang diupahnya untuk berjaga penginapan itu justru terlalu cepat bertindak sebelum ia memberikan perintah apapun. Apakah mereka justru bagian dari para perampok itu? Pertanyaan itu sempat muncul dalam hatinya. Tapi sudah tidak ada waktu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Pemilik penginapan itu tinggal pasrah jika mereka bagian dari para perampok. Maka hancurlah semuanya. Namun pemilik penginapan itu sempat berdoa dalam hati. Dengan tergesa-gesa pemilik penginapan itu pun memasuki ruang penginapan untuk membangunkan mereka. Tapi sebagian besar dari mereka sudah terbangun. Seorang saudagar tiba-tiba saja berteriak, "Kau bertanggung jawab atas keselamatan kami." "Kami akan berusaha," jawab pemilik penginapan itu. Namun seorang yang lain berkata, "Kita tidak dapat tinggal diam. Kita pun wajib melindungi milik kita sendiri." Tapi seorang yang lain lagi berkata, "Kita tidak perlu ikut campur. Itu adalah tugas pemilik penginapan ini serta orang-orang upahannya. Kita tinggal menunggu di sini. Jika pemilik penginapan itu gagal memberikan perlindungan, maka justru orang itulah yang harus kita bantai di sini." Sebelum pemilik penginapan itu menjawab, justru seorang upahan yang menyertainya lah yang menjawab, "Kisanak, kami telah mencurigai Kisanak sejak Kisanak memasuki penginapan ini.
Kawan Kisanak sekarang pergi tanpa kami ketahui. Karena itu biarlah Kisanak ikut kami. Kisanak harus kami tempatkan di tempat yang khusus. Gila, kenapa kau mencurigai aku? Aku telah dihubungi oleh seorang kawanmu yang mencurigakan penjual nasi Megono, dan tentu masih ada yang lain. Kami sudah mendapat keterangan yang jelas tentang Kisanak. Orang itu termangu-mangu jenak, namun kemudian ia pun berteriak, "Kau tidak berhak memperlakukan aku seperti itu. Kami hanya ingin memenuhi keinginan Kisanak. Marilah Kisanak, kami persilahkan tinggal di bilik khusus. Kisanak tinggal menunggu. Kamilah yang akan melindungi mereka yang sedang menginap." Orang itu berdiri tegak mematung, namun tiba-tiba saja orang itu mencabut pedangnya dan langsung menyerang pemilik penginapan yang sedang termangu-mangu. Pemilik penginapan yang tidak menduga bahwa orang itu akan menyerangnya tidak sempat berbuat apa-apa. Ujung pedang itu meluncur demikian cepatnya mengarah ke jantungnya. Namun ketika ujung pedang itu tinggal sejengkal menggapai dadanya, maka tiba-tiba saja orang itu berteriak. Kaki orang yang dianggapnya orang upahan itu tepat menghantam pergelangan tangannya hingga pedangnya bukan saja terangkat, tetapi terlepas dari tangannya.